Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini ahli ridwa'illah walidha. Ala hadini ahli ridwa'illah waliqadu hajatina wa hajatikum. Ala ma nawasa'u sallu ala ma nawa'ina wa ala kulli salihah. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa alihi wa azwajihi wa jami'i dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جامع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودية وصنع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومؤلف الكتب خصوصا إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها. غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini sekaligus sebagai edisi perdana mengisi liburan. Biasanya kalau di pondok salaf itu ini apa jenis istilah pasaran, ngaji pasaran. Cuma kalau kita ya pasaran terlalu berlebihan. Intinya deres karena ada syair mengatakan al-ilmu wahsun katuyuri wa qaiduhu bidarsi wa tikrori. Ilmu itu kaya burung liar. Burung liar itu kan kalau kita tangkap dilepas ya hilang, tangkap lagi lepas hilang. Untuk tidak hilang itu bagaimana? Ya, wa qaiduhu bidarsi wa tikror. Diikat, dikurung dengan cara bidarsi, didres. Maka dalam istilah pondok pesantren, deres itu sudah menjadi istilah. Ayo deres. Maksudnya yo mengulang, diwoco, watikror dan berulang-ulang. Dan sebenarnya hanya beda istilah aja ya. Kalau dalam bahasa pesantren seperti itu, dalam aplikasinya kayak orang Jepang itu katanya kalau dia membeli buku sebelum membaca berapa puluh kali kan ya loh, berapa kali orang Jepang baru ditutup. Kalau kita budayanya beli buku dibaca ujungnya, dibaca awal dengan ujung, selesai. Ya insya Allah ilmunya pun ya selesai juga. Dan itu yang berlaku di pondok pesantren, selalu bidasri wa tikror. Malah kalau di Lirboyo paham itu kedua, al-fahmu ba'dal hifdi. Jadi metodenya adalah dihafal. Kalau paham itu masalah gampang, bisa dibantu dengan yang lain, tapi kalau hafal biasanya susah. Hafal itu murni upaya dari diri kita sendiri. Itu salah satu gambaran dari beberapa metode yang digambarkan oleh salafus soleh. Jadi istilah deres ilmu.
Ya mungkin untuk kajian pada malam hari ini tepatnya ya kita menggunakan istilah nderes lu enak. Nggak ada resiko ya. Kalau kajian itu salah bahaya. Kalau nderes kan ya salah biasa. Namanya nderes. Orang belajar itu nggak ada istilah salah Pak Nurul ya. Nggak ada salah. Nggak ada salah, nggak ada keliru. Karena dalam proses. Belum final. Kecuali kalau kita sudah menjadi ulama kemudian berfatwa salah. Nah, itu baru menjadi masalah. Kalau selama kita dalam proses belajar ya santai wae. Mengingat perlunya fikih ya, fikih dalam konteks persoalan ibadah, maka untuk acara deres kita memakai kitab yang fikih tapi semi tasawuf sebenarnya. Kitab Safinah itu fikihnya fikih yang sudah tasawuf. Jadi makanya seingat saya Safinah itu jarang digunakan referensi dalam Bahsul Masail. Karena Bahsul Masail itu perlunya fikih murni. Kalau Safinah itu fikihnya sudah semi tasawuf. Ya sangat pas untuk kita. Karena kita kan fikihnya sudah fikih yang berkaitan dengan kebutuhan. Bukan fikih yang dalam konteks Bahsul Masail atau kayak tentang corona dibahas. Karena menimbulkan fikih juga ya. Dari wabah kemudian muncul persoalan fikih. Kayak pelarangan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Inda tima'i syara'itiha. Kalau ada syaratnya maka hukumnya adalah wajib. Kemudian karena di satu sisi ada persoalan yang berkaitan dengan nyawa, kesehatan dan seterusnya. Sehingga ulama menyimpulkan untuk sementara waktu tidak diperbolehkan misalnya. Nah, itu urusannya orang-orang yang ahli fikih. Kita enggak, ranah kita bukan ke sana. Ranah kita fikih yang lebih spesifik, yaitu kalau dalam bahasa yang dipelajari ta'limu ta'lim. Jadi lebih pada ilmu hal, ilmu perilaku. Afdalul amal ya hifdzul hal. Sebaik-baiknya perbuatan adalah menjaga perilaku. Afdalul ilmi ilmul hal ya. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmul hal. Kayak tentang sholat ya, mau tidak mau ya karena sholat itu hukumnya wajib, maka mencari ilmunya hukumnya adalah wajib. Dan yang harus kita ingat bahwa dalam sholat itu ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan. Itu yang kadang kita lupa. Sholat. Padahal kalau kita lihat di tafsirannya ayat-ayat perintah sholat itu pasti tafsirannya itu ayat tuna bihuquqiha. Artinya sholat dengan menggunakan hak-haknya sholat. Artinya dengan syarat dan rukun. Nah, syarat rukunnya itu biasanya jarang dipelajari. Orang lebih suka membahas tentang persoalan-persoalan yang wah. Membahas tentang pelarangan sholat Jumat dibahas. Kan keren. Tapi kalau masalah sholat Jumatnya sendiri luput dari pembahasan. Yang berhak menjadi imam itu siapa misalnya, yang berhak mendirikan Jumat itu siapa, dan seterusnya. Jadi kita lebih mengarah pada persoalan-persoalan yang lebih simpel, kebutuhan kita yang real tentang masalah ibadah. Dan saya pikir kitab Safinatun Najah ini sesuai dengan namanya sudah pas. Safinah apa artinya loh? Perahu, bahtera ya.
bahtera yang akan membawa kita pada keselamatan. Karena untuk menyeberangi lautan tanpa perahu yang nggak bisa. Artinya menyeberangi lautan ilmu seperti Al-Quran nggak ada perahunya, yang nggak mungkin. Sedangkan Al-Quran itu lebih luas daripada lautan. Logikanya lautan sendiri tidak mungkin diseberangi tanpa perahu, apalagi lautan Al-Quran. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, al-ayah. Itu menunjukkan bahwa samudra Al-Quran itu lebih luas daripada samudra yang ada di dunia. Bahteranya itu apa? Ya ilmu. Yang menguasai ilmu siapa? Ya kalau di kalangan kita ya dibatasi, yaitu para ulama, khususnya ulama mujtahid yang paham tentang itu. Kita ngikuti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pertama sebagai pendahuluan mesti diawali dengan sholawat dan salam. Mesti. Jadi paling awal ya bismillah. Kalau bismillah itu sudah pasti di berbagai konten dalam kajian mesti bismillah. Bahkan dalam perbuatan ya. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fa huwa abtar ay qalilul barakah. Jadi setiap apapun pekerjaan yang mempunyai sifat bagus yang tidak dimulai dengan bismillah maka kurang berkah. Mangan ora bismillah ya wareg ngantuk. Padahal rumusnya makan adalah untuk ibadah. Karena enggak bismillah jadi makan itu untuk turu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Cara Jawane alhamdulillah sekane puji kulli tabkatu ya Allah. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pertama namanya istinaf, permulaan ya. Susunannya mubtada khobar. Kalimat khobar itu ya bentuknya berita. Kalimat berita, isnadul khobari, pemberitahuan. Segala puji, alhamdulillah segala puji kulli kadu Allah, bagi Allah. Lil milki, li maknanya kepemilikan. Al-qalamu li Zaidin, pena ini milik Zaid, pakainya li. Alhamdulillah segala puji, lillahi milik, pengertiannya milik. Jadi bagi itu maksudnya milik Allah. Kenapa diartikan sekabehane semua? Kalau semua kan itu berarti pengertiannya lebih dari satu ya. Segala puji milik Allah. Kok segala? Pujinya mana sih? Bentuk pujian itu. Kok semuanya milik Allah? Ya kalau kita rumuskan, puji itu artinya apa? Ya pujian kan ya? Pujian apa? Bentuk ungkapan yang kita nyatakan sebagai cara Jawa ning alam, madah. Jadi pastinya kalau kita telusuri dari konteksnya ada manusia memuji manusia. Awamu pinter banget, soleh banget. Berarti pujian antara manusia kepada manusia. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Kan itu bisa terjadi kan? Ya kita sudah terbiasa seperti itu. Berarti makhluk kepada
makhluk. Ya. Kalau bahasa lainnya hadis alal hadis. Seperti kita memuji sesama muslim. Bisa juga pujian itu terjadi antara makhluk atau hadis kepada qadim, kita memuji Tuhan. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, yang kita puji siapa? Tuhan. Atau Tuhan memuji makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad akhlaknya sungguh luar biasa. Intinya semuanya itu adalah milik Allah. Makanya kita sudah terbiasa ketika dipuji oleh siapapun mengucapkan alhamdulillah. Nah, filosofinya adalah mengingatkan bahwa itu hanya milik Allah. Jadi jawaban siapa dulu itu nggak ada dalam Islam. Aku mau hebat banget ini, pinter, sopo sih, nggak ada. Jadi pasti jawabannya alhamdulillah. Tidak ada pengakuan kehebatan dalam diri kita. Yang ada hanya milik Allah. Wabihi, dan dengannya nasta'inu, kami memohon pertolongan ala umurid dunia, atas urusan-urusan dunia. Ya, urusan dunia itu termasuk corona ini urusan dunia. Ya, jangan lupa kita boleh melakukan berbagai upaya, tapi ingatlah bahwa hakikatnya idza aradallahu bisu'in fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki kejelekan, menghendaki wabah, ya fala maraddalah, maka tidak akan ada yang bisa menolak. Yang bisa menolak siapa? Ya Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, upaya boleh saja, tapi ingat bahwa itu hanya usaha. Hakikatnya yang bisa menghilangkan, yang bisa menyelesaikan, yang bisa mengatur semua urusan dunia adalah hanya Allah. Maka wabihi nasta'in ala umurid dunya. Kami memohon pertolongan pada Allah atas segala urusan dunia waddin, dan agama. Agama lebih ribet lagi. Kalau agama itu kan biasanya persoalannya nggak kelihatan. Orang kena virus corona ya heboh. Tapi kalau virus malas sholat, itu kan virus agama. Apa ada pernah dipermasalahkan? Nggak ada. Malas ngaji, itu virus. Dan itu menjangkiti kita jangan-jangan dari lahir. Dari nenek moyangnya sudah begitu. Muslim sholat malas, jamaah apa meneh, ngaji malas. Virus bukan itu, Ci? Virus agama. Nyolong itu karena urusannya dunia, orang heboh. Kalau nyolong dunia, nyolong agama. Sholat ketentuannya pakai syarat dan rukun. Kita korupsi, ndak pakai syarat, ndak pakai rukun. Ya sama itu sebenarnya. Cuma biasanya kalau dalam agama orang lebih menganggap bahwa itu bukan masalah. Anak kita sakit jasmaninya, ya heboh. Apapun bisa dilakukan. Jual sawit didol tenan. Sing penting anaknya waras. Kalau penyakitnya dunia. Tapi kalau penyakitnya rohani, anak orang gelem sholat, ya biasa ya. Anak orang gelem ngaji, prihatin pun tidak. Makanya ya kita mohon perlindungan pada Allah agar diberikan pertolongan, kekuatan dalam menghadapi urusan dunia, juga kekuatan dalam menghadapi urusan agama. Karena hanya dengan Allah yang maha menguasai segalanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, atau ada yang memaknai bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Karena tanpa bimbingannya, tanpa petunjuknya, untuk mengenali jalan yang lurus itu susah. Apalagi era milenial, repotnya. Jalan yang lurus, bengkak-bengkok. Di pondok aja masalah agama abot apa menening coba.
Ya, ada sistem karantina. Sistem karantina itu sebenarnya sistem yang dimiliki oleh pondok pesan. Nah, kenapa santri harus diisolasi? Ya karena maksudnya biar tidak terkena virus dunia. Maksudnya kan ngono. Upaya isolasi, upaya karantina itu sudah dilakukan oleh pondok pesantren untuk membackup agar generasinya tidak tercemar oleh virus dunia. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir. Ini juga perlu dibahas. Ada beberapa golongan. Ya, yang saya tahu satu golongan. Mengartikan khotam itu artinya cincin. Jadi kalau kita mengartikan khotam itu artinya terakhir, dengan khotam itu artinya cincin kenabian, ya nanti konsekuensinya akan berbeda. Kalau khotam itu disebut cincin kenabian, legalitas kenabian, maka tidak menutup kemungkinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, mohon maaf barangkali saya salah informasi ya. Seperti Ahmadiyah. Kenapa ditolak di Indonesia oleh kebanyakan ulama? Karena Ahmadiyah mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, dengan dalih bahwa maksudnya khotamun nubuwah itu adalah cincin kenabian. Sedangkan jumhurul ulama ya, sudah menjadi masalah yang ijma maklum doruri. Kesepakatan ulama sudah diketahui oleh umum secara doruri. Tanpa mikir lagi semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Berarti kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, apapun dalihnya, sesoleh apapun orang tersebut, tetap tidak bisa diterima. Kalau ada nabi selain Muhammad ya, andaikan ada, yang lebih pantas itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ingat, bahasa andai itu kalau dalam ilmu nahwu ya, lau, pakai lau, imtinau jawabus syarti, sesuatu yang jawabnya itu tidak akan pernah ada, tidak terjadi. Jadi pengertiannya begini. Memahami bahasa kan penting juga ya. Karena biasanya pemahaman itu hukum itu muncul dari pemahaman. Misalnya saya mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, yang paling pantas menjadi nabi adalah sahabat Ali. Berarti pengertiannya itu sahabat Ali itu nabi apa bukan? Ya bukan. Umpamane apa? Ya saya ngomong sama Lukman, "Nek awakmu teko ning omahku, dak ingi kemarin saya pas lagi banyak duit, saya kasih duit loh." Pengertiannya Lukman udah datang atau belum? Peristiwanya itu tidak akan pernah terjadi karena Lukman sudah tidak datang. Kayak misalnya, qala rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan hidup lagi di dunia, maka saya akan berbuat baik, akan sedekah dan lain sebagainya. Itu berarti pengertiannya tidak akan pernah terjadi seperti itu. Makanya orang yang suka mengandai-andai itu ya tandanya orang yang suka berhayal. Berhayal sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Itu pengertian dalam bahasa biasanya seperti itu. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alihi dan seluruh keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarga Nabi. Jadi biasanya ulama mengartikan keluarga itu dibagi dua. Ada keluarga nasab ya. Kalau keluarga nasab berarti ya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Untuk lebih gampangnya ya para habaib. Kalau kita bukan. Yakin dengan seyakin-yakinnya kita bukan keluarga dalam
nasab. Yang nggak tahu kalau Luqman roto ini dhuwur-dhuwur ya. Masa turunan Nabi cilik. Maksudnya gennya gen Arab. Jadi biasanya tinggi. Hidung pasti mancung. Ya kalau saya ngaku habaib ya kayaknya dilihat dari potongannya sudah nggak memper. Kan ini bicara soal ras. Ya kalau nasab itu berarti ras ya. Ras. Kok nggak ada Arab-Arabnya. Yang kedua, keluarga dalam makom doa. Doa. Makom doa itu ya setiap umat Islam itu adalah keluarga Nabi. Jadi kalau kita sedang berdoa terhadap keluarga Nabi juga termasuk di dalamnya adalah kita. Tapi kalau keluarga nasab yaitu hanya keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan itu nggak boleh menerima zakat ya. Jadi keluarga Nabi itu nggak boleh dikasih zakat. Karena zakat itu kotoran, terlalu rendah banget. Kalau ngasih zakat kepada keluarga Nabi, apa nggak ada konten lain? Masa ngasih zakat? Kasih aja duit. Kasih duit sebagai sodakoh, jangan zakat. Zakat itu kan kotoran dari harta kita. Dan kesadaran yang terendah dalam harta itu ya zakat. Kalau orang sudah kelasnya tinggi nggak pakai zakat. Ngapain nunggu sampai senisab? Nanti nggak sodako. Pakainya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu rezeki ya. Maksudnya kalau zakat itu ya lama. Kalau misalnya duwe apa? Duwe wedhus ya nunggu piro lho? 40. Ya nunggu 40. Urung 40 urung zakat. Ya kapan? Iya nek duwe 40 ndak. Umpama harta juga sama. Harus haul, harus 1 tahun dan seterusnya. Wa sahbi ajmain, dan sahabat. Kalau sahabat itu pengertiannya sama. Sahabat itu ya orang yang pernah bertemu pastinya ya. Man tolat asyratuka, orang yang pernah hidup bersama dengan kita itu sahabat. Ya, sahabat kayak siapa? Uwaisul Qarni itu hidup sejaman dengan Nabi. Dia tinggal di Yaman, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Uwaisul Qarni tidak masuk dalam sahabat, kategori sahabat. Padahal hidupnya sejaman. Dan salah satu orang yang beriman yang majhulun fil ardi wa masyhurun bis sama. Di dunia tertutup tapi di langit masyhur. Bayangkan sahabat Umar dan sahabat-sahabat besar yang lain sampai diwasiati oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tapi karena definisi sahabat itu adalah minimal orang yang pernah bertemu dan beriman pastinya ya. Kalau hanya bertemu saja, Abu Lahab bertemu enggak? Yo bentino. Tiap hari ketemu. Wong rumahnya ya dekat mungkin. Pamannya juga kan. Abu Jahal juga bertemu. Tapi enggak masuk kriteria sahabat karena tidak beriman. Itu pengertian sahabat. Jadi orang-orang yang pernah sejaman dengan Nabi bertemu dan beriman, itu memang sahabat. Ya jumlahnya tentu ya ribuan. Cuma yang masuk dalam sahabat-sahabat besar ya seperti yang sering kita dengar, terutama Khulafaur Rasyidin ya. Khalifah yang 4 itu. Kalau yang lain-lain ya kita juga banyak tidak tahu. Selain Khulafaur Rasyidin ya paling siapa lu? Sahabat yang kamu tahu. Selain Khulafaur Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak banyak. Siapa mana? Siapa ndak? Sahabat selain Khulafaur Rasyidin. Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau saya dulu idolanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak tahu kenapa saya selalu mengidolakan itu. Beliau adalah seorang sahabat yang
suka mengasingkan diri. Ajma'in semuanya. Jadi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan terakhirnya sebagai pengakuan kita manusia, apapun yang kita lakukan pada intinya ya tidak ada daya dan upaya illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penting. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pasti bisa. Kalau pasti bisa itu Mu'tazilah ya. Silakan dikaji kembali. Pasti bisa. Itu bahasanya Mu'tazilah. Ya cuma kalau untuk kepentingan iklan dan lain sebagainya ya, untuk mengatakan insya Allah kan nggak yakin. Yang penting kita di hatinya pasti bisanya nggak ada. Ya masa memotivasi anak-anak insya Allah bisa. Kurang mantep ya Gus. Tapi sejatinya yang mengatakan pasti itu bukan Sunni. Kalau Sunni itu ya sesuai dengan panduannya ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika khudan. Tapi kata Allah gimana ya? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun khudan illa ayyasha Allah insyaallah. Sesuk dolan nggonku ya. Insya Allah. Kenapa yang harus dikatakan insya Allah? Ya karena kita tidak punya daya dan kekuatan. Ya sapa sing yakin bahwa besok masih hidup. Ya, kembali ke cerita Uwais Al-Qarni. Ketika sahabat Umar menawarkan duit, kamu duwe duit ora? Duwe 40 dirham. Beliau mau menuju ke Irak. Ya 40 itu kurang. Ini saya kasih lagi, enggak mau. Dengan uang 40 saja saya belum tahu apakah ketika uang ini masih ada saya hidup atau tidak. Ya aku duit misalnya bengi iki 50.000. Apakah yakin besok masih hidup? Enggak kan? Ya pede bener. Bisa. Apakah yakin Anda punya kekuatan untuk melakukan apa yang Anda bisa? Ke Pontianak bisa Pak. Ada duitnya, ada mobilnya, pasti sampai. Ya kalau seperti itu kan gak ada orang kecelakaan. Semua bisa kok. Nyatanya kan gak juga. Janganlah pakai mobil Damri yang safety-nya masih di bawah pesawat. Pesawat itu kurang apa? Untuk menjadi pilot, persyaratannya tentu jauh lebih berat kan? Dan teknologinya pesawat jauh lebih canggih. Nyatanya pesawat jatuh itu karena apa coba persoalannya? Pilotnya kurang bisa atau apa? Pesawatnya yang kurang canggih atau faktor-faktor lain? Saya pikir ya katakan saja bahwa itu karena kehendak Tuhan. Karena secara syariat sudah tidak ada kekeliruan. Jangan mengatakan faktor X. Susah bener untuk mengakui bahwa ini adalah kehendak Allah. Kayaknya abot. Wong zaman saiki untuk sampai kepada Tuhan itu berat. Kena virus saja masih mencari-cari sandaran yang lain-lain. Allahnya itu hilang. Ya boleh kita melakukan apapun, tapi ingat bahwa sesungguhnya kita wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada kisah menarik untuk keyakinan ini. Kalau keyakinan itu harus ditanam di hati. Kalau ngomong sih ya terserah lah. Artinya ngomong kita secara syariat ya pakai standar umum aja. Ya bisa. Bisa loh sesuk nang omahku. Bisa Pak. Ya silakan saja. Barangkali berat mengatakan insya Allah. Dikira ustad, kayak ustad insya Allah. Ya sebenarnya enggak juga. Tapi yang jelas di hatinya harus mengatakan insya Allah. Nabi Musa itu termasuk apa? Seorang nabi yang punya mujizat bisa berdialog dengan Allah. Musa kalimullah. Nah, suatu saat konon beliau kena sakit gigi
namanya Nabi konsulnya dengan Allah. Kalau kita kan ke dokter ya. Munajat pada Allah, ya Allah, aku loro untuk ditambani ngene ora waras. Kira-kira tambane apa? Jadi Gusti Allah PN oyo alang-alang. Terus ya mungkin ditumbuk atau dimasukkan ke gigi. Dan oleh Nabi Musa dipraktekkan, sembuh. Dapat resep dari Allah langsung, sembuh. Suatu saat beliau sakit lagi karena sudah tahu resepnya kan. Jadi nggak nanya lagi, langsung jumu, oyo dalang-alang, ditumbuk, dimasukkan ke gigi yang berlubang, nggak waras, nggak sembuh-sembuh. Lalu munajat lagi, ya Allah, dengan metode yang sama tapi kok hasilnya beda. Jadi Gusti Allah, yo awakmu yo pertama ketika sakit siapa yang dimintai tolong? Engkau ya Allah. Lo yang kedua ketika sakit kamu yang dimintai tolong siapa? Kan dia langsung mencari obat tanpa Allah. Makanya kalau kita berobat ya juga dengan menggunakan Allah. Bismillah. Saya niat ikhtiar untuk menghilangkan sakit, minum bodrek, minum Paramek dan seterusnya. Tapi ingat bahwa hakikatnya ketika sakit ya Allah yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, itu penting itu. Dalam akidah itu penting. Kalau kita meyakini bahwa obat itu bisa menyembuhkan, itu kalau dalam teologi Asy'ari ya fatal itu. Berarti ada kekuatan lain selain Allah. Ya bisa kufur. Bisa kufur. Makanya kenapa dalam teologi Asy'ari itu menghindari kata bisa, iya, sanggup. Enggak ada itu. Ya karena menghindari itu. Menghindari pengakuan bahwa kita punya kekuatan. Kita saja tidak punya kekuatan apalagi benda. Ya kayak obat bisa menyembuhkan. Padahal kita bisa melihat kebisaan kita, kemampuan kita hanya mencari jenis obat dengan penyakit jenis tertentu kemudian dimasukkan ke mulut. Setelah ke mulut, apa kemampuan kita? Enggak ada kan? Ditelan, setelah ditelan itu diapakan coba? Diapakan jadi? Enggak ada kan udah. Bismillah ditelan udah. Kemampuan kita hanya menganalisis apa penyakit kita, kemudian ketemu aku ini mumet, ndase loro, sirai mumet. Apa obatnya? Teko konco misalnya, atau browsing di internet, Mbah Google tanya, oh oskadon, beli oskadon, cari warungnya ketemu. Setelah itu diminum. Sampai situ saja sebenarnya kemampuan kita. Untuk mencari penyakitnya di mana dan seterusnya aja nggak bisa. Ya selebihnya tawakal pada Allah. Makanya biasanya dalam muqaddimah kitab itu ya mesti ya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau menurut saya penjelasannya seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan di awal itu ya, bahwa ngaji kalau sudah ngaji tua ya semi-semi fikih semi tasawuf. Jadi usul fikih tasawuf yang harus perlu kita ingat ya bahwa dalam perjalanan hidup kita yang harus padu itu antara usul fikih dan tasawuf, syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu ibarat klopo, apa? Ya bentuk kelapa itu loh. Kalau di dalam kitab tasawuf ya, thariqah itu proses pembuangan. Kan kelapa itu bukan yang kita maksud. Yang kita maksud santan kan. Santan itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kelapa. Tapi kelapa sendiri bukan tujuan dari santan itu. Ya misalnya wong bendino nyekeli klopo terus, syariat dicekeli terus. Berdebat tentang sholat, berdebat tentang ini, tentang itu. Enggak pernah berlayar. Atau bahasa lain ada yang mengibaratkan fasyariatun kasafinah. Syariat itu seperti perahu, thariqah itu seperti laut, dan hakikat itu seperti intan yang ada di dalam
lautan. Tujuan kita adalah mendapatkan hakikat. Perantaranya, medianya adalah perahu. Perjalanannya adalah torikoh. Orang sekarang itu banyak terjebak pada persoalan perahu. Iki perahu ini salah. Konstruk perahu itu loh. Dibahas sampai tukaran sampai nganeng ini. Itu masalah fikih. Nganeng ini. Berlayar enggak? Ya enggak berlayar wong debat itu terus. Enggak akan pernah sampai. Boro-boro sampai pada tujuan. Wong tujuannya ngaji ben dekat dengan Allah, mempererat tali persaudaraan, nambah ilmu, malah tukar. Karena perbedaan pendapat. Ya karena itu. Jadi syariat perahu, toriko, perlayaran di lautan, hakikat adalah intan yang dituju. Andaikan ridho Allah itu kita gambarkan sebuah pulau, maka untuk mencapai ridho Allah itu perlu perahu. Setelah punya perahu perlu berlayar. Ya koyo aji ku sudah berlayar ya, Ji. Berlayar. Ya rasanya beda. Pengalamannya beda. Karena ilmu itu kalau menurut saya bukan ketinggian tapi kedalaman. Karena kalau kita untuk melihat ketinggian gampang, tinggal begini aja, kelihatan semua. Bermodal dari pengalaman ngampur, browsing di internet, di Google, dapat ilmu. Tapi bukan kedalaman yang dia dapat. Kalau kedalaman harus menyelam, merasakan sendiri bagaimana proses mendapatkan ilmu. Bicara tentang teori kelautan segala macam, ya bisa-bisa saja. Walaupun saya nggak pernah ke laut, tapi kan beda rasanya. Orang yang tidak pernah berlabuh, tidak pernah mengarungi perjalanan toriko, pengalamannya tidak akan pernah sama dengan orang yang pernah mengalami perjalanan toriko. Tentang lautan teori ya saya hafal. Bagaimana di kapal dan sebagainya. Suruh mendeskripsikan kapal seperti apa, orang berlayar seperti paham. Tapi kalau soal asar, perasaan, ya tentu akan berbeda dengan orang yang pernah berlayar sendiri. Itulah pengalaman spiritual dan itu penting sekali. Kalau kita hanya bahas begini terus ya, sampai tua ya bisanya hanya ngomong tapi tidak pernah bisa merasakan bagaimana nikmatnya mengamalkan ilmu misalnya. Oke, untuk ngantuk loh. Udah ngantuk. Katanya ngaji sampai jam 12. Jam 11. Iya. Jam 11 kalau ngaji ya ini kan lagi pasaran ya. Kalau ning Lirboyo pasaran itu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Nanti pagi sampai jam 4. Istirahat. Istirahat, makan, sholat, ngaji. Jenenge ngaji pasaran. Tapi ini ngaji golek ganjaran. Ya Gus. Oke, jadi untuk selanjutnya ya perlu saya kasih penjelasan dulu bahwa ini bukan ngaji. Maksudnya bukan interaksi antara guru dan murid. Tapi iki jenenge pun deres. Jadi podo ya. Jadi kapasitasnya podo. Cuma ketepatan saya suruh di depan aja. Nek cara ning Lirboyo iku jenenge Rois. Rois itu yang menjelaskan. Dia bukan mustahik, bukan guru tapi dipercaya untuk memberikan penjelasan. Nah, nanti untuk selanjutnya ya kalau sudah ke pembahasan materi-materinya kita selingi dengan apa? Yo dialog. Kayak misalnya kan pasal selanjutnya itu apa? Arkanul Islam. Kita baca sebentar ya, terus kita diskusi tentang pengertian rukun Islam. Kayak misalnya syahadat itu piye? Kadang-kadang syahadatnya maca masih salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca Muhammadur Rasulullah. Ya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ada inna wa anna wa ka'anna wa la'al. Ya la ilaha illallah ya Muhammadur
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya saya pikir karena sepelenya itu sehingga kita tidak pernah connect, enggak ngeh. Ya baru gampang banget kan itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha. Ya bisa terjadi seperti itu. Hal yang sepele tapi kita keliru. Bisa terjadi. Dengar enggak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya memang sih ya arep diwaca apa wae. Ya terserah ya. Yang penting artinya benar. Tapi kalau dalam konteks ilmu ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau yang membaca bukan santri ya nggak apa-apa. Kalau santri ya jangan. Itu hal-hal yang sepele tapi kadang akan berdampak. Ya munculnya munahu aja kan hanya karena masalah sepele. Kalau menurut kita sepele ya. Tapi melahirkan arti yang fatal. Yo kalau nggak salah redaksi sih. Jadi ceritanya saat di zaman Khalifah Ali ya, Islam sudah tersebar kemana-mana. Kemudian ada persoalan pembacaan pada surat Al-Baro'ah ya. Hanya harokat aja sebenarnya. Hanya harokat. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Ada yang membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Jadi kalimat rasulnya itu diatofkan pada musyrikin. Minal musyrikin ada min kan. Jadi ketika ada huruf jar masuk pada kalimat isim, maka ketentuannya harus dibaca jar. Minal musyrikina wa rasulihi. Kalau wa rasul itu berarti atofnya kepada musyrikin. Jadi nabi itu sama dengan orang musyrik. Wah kalau begini bahaya. Lalu sahabat Ali membuat kaidah dalam memahami tata bahasa. Muncullah ilmu nahwu. Sesungguhnya Allah bariun. Yo bariun itu gampangannya nesu lah. Apa kepada orang-orang musyrik dan utusannya. Coba dipahami seperti apa? Kalau sudah kita melihat terjemahannya sudah bingung. Sesungguhnya Allah marah kepada orang musyrik dan utusannya. Allah marah kepada orang musyrik dan utusannya. Makanya Quran kan nggak bisa diterjemahan. Haram hukumnya menulis Quran dengan terjemahan, tidak boleh. Seluruh ulama sepakat bahwa Quran itu tidak boleh ditranslate dalam bahasa apapun. Harus disertakan Arabnya. Coba kalau kalian memahami Quran dengan terjemahannya aja, tanpa teks Arabnya. Sesungguhnya Allah marah kepada orang musyrik dan utusannya. Apa yang terbayang dalam logika kita? Berarti utusannya Allah sedang dimarahi. Tapi kalau dalam konteks Arabnya kita bisa melihat ini atofnya kemana? Misalnya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Oh, wa rasulahu berarti kepada Allah. Innallaha sungguhnya Allah wa rasulahu dan utusannya Allah bari'un minal musyrikin. Allah dan utusannya lagi marah kepada orang musyrik. Kalau atofnya ke musyrikun ya repot. Dan itu hanya bisa diketahui dari teks Arabnya asli. Kalau sudah dirubah maka ijaznya itu hilang, mukjizatnya Quran itu hilang. Bahasa Indonesia itu ya nggak bisa menerjemahkan Quran, nggak bisa. Harus dengan redaksi aslinya. Seperti itu. Kayak misalnya atof kata sambung itu. Kalau dalam bahasanya kan pakai wawu ya sendiri, pakai summa sendiri. Kami wawu itu biasanya limutlaqil jam'i pengertiannya. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pengertiannya itu iman dan amal soleh satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya summa litarohi berarti setelah beramal iman terus beramal soleh. Pengertiannya seperti itu. Tapi kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia ya sudah hilang.
ketika ada masalah nggak bisa ditelusuri lagi. Jadi ijaznya Quran menjadi hilang. Ya, Quran itu kan mukjizat. Maksudnya mukjizat itu ya bisa melemahkan musuh dengan dalih itu. Musuh tidak berdaya, argumentasinya mati. Tapi kalau Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya, malah Qurannya yang kalah. Kiai megang terjemah di debat, mati. Kiainya mati, nggak bisa ngomong. Jadi kalah kiainya karena tidak megang redaksi aslinya. Ya, misalnya sobat, babi haram, dibaca terjemahannya misalnya ayatnya tanpa tahu ilmu nahwu, ketemu dengan orang-orang yang ahli bahasa misalnya, ya misalnya apa, wa halallahu al-bay', apa ayat itu, hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, al-maitatu, bangkai ya, wadamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Apa diharamkan kan? Darah, bangkai, daging babi. Dalam bahasa, ketika kita menyebut bagian, itu pengertiannya tidak umum. Dilarang masuk kelas A, sudah bagian. Berarti yang tidak boleh hanya masuk kelas A. Kelas yang CD-nya boleh nggak? Ya boleh. Beda dengan instruksinya umum, dilarang masuk kelas. Berarti semua kelas nggak boleh. Kalau Allah mengatakan lahmul khinzir, daging babi, berarti yang haram itu makan dagingnya. Apa nggak mumet? Kalau kita mau menyangkal, nyangkalnya pakai apa? Pakai logika. Logikanya sudah jelas. Itu sudah logika bahasa. Ya bingung akhirnya, kebingungan. Makanya yang nggak bisa memahami Al-Quran dengan modal logika saja nggak bisa, karena akan berbenturan dengan redaksi bahasa kadangnya. Tapi kalau kita memahami dari konten dari redaksi Qurannya sendiri, memahami ilmu nahwu sorobnya dan seterusnya, ya insya Allah akan terselesaikan dengan mudah, karena pada dasarnya Al-Quran adalah mukjizat yang salah satu keistimewaannya adalah bisa mengalahkan argumentasi musuh biaksori surah, dengan surat yang terpendek sekalipun. Nah, kalau kita nggak mengerti itu ya Quran hanya tinggal Quran. Ya buktinya ketika zaman sastra terbaik ya, ditantang membuat Quran ya nggak ada yang mampu. Nggak mampunya itu karena apa? Ya bukan orang Arab tidak bisa membuat sastra, karena berbenturan dengan kaidahnya. Ya misalnya al-fil, mal-fil, lahu khurtumun tawil. Itu pernah Musailamah al-Kadzdzab ya. Ketika itu dia menerima tantangan mengaku menjadi nabi. Nabi Muhammad wong Arab, Musailamah al-Kadzdzab wong Arab. Hidup sejaman. Dia ahli sastra, Nabi malah bukan. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Nabi enggak pernah diajari syair. Quran itu bukan syair. Dan Nabi enggak suka bersyair. Saya pikir Nabi enggak suka nyanyi. Enggak ya? Nabi suka nyanyi enggak? Nanti jadi Wahabi. Yang jelas wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Nabi itu bukan penyair. Apalagi penyihir, bukan. Dia mencoba membuat tandingan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia buat tandingannya. Al-Fil, Mal-Fil. Itu diketahui oleh ahli sastra bahwa Musailamah ini seorang penyasar handal, tapi otaknya rusak. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh menanyakan sesuatu yang biasa pakai ma. Enggak boleh. Dia mengatakan malfil, yang ditanyakan cuma gajah kok pakainya ma. Enggak ada. Dalam sastra Arab itu enggak boleh. Kalau al-qari'ah, yang diceritakan kiamat, sesuatu yang luar biasa, maka ayat selanjutnya mal qari'ah. Apa itu kiamat? Karena kiamat itu peristiwa yang dahsyat. Orang cuma gajah aja kok pakainya mak.
Al-fil gajah, mal-fil apa itu gajah. Yang ingin saya jelaskan, ketika kita lihat terjemahannya, kita nggak bisa menyalahkan. Gajah, apa itu gajah? Ya bagus-bagus saja kan? Karena sama. Tapi kalau kita dilihat redaksinya, ini standarnya sama nggak dengan Quran? Ya jauh. Maksud saya seperti itu. Maksudnya bahwa Quran itu mukjizat yang sangat luar biasa. Dari redaksinya saja, andaikan kita paham, ngerti nahwu, shorob, balagha dan seterusnya, ya sungguh sangat luar biasa dan bisa melemahkan semua musuh-musuh Allah, ya. Baik itu secara fakta atau logika. Tapi ya kembali kepada keyakinan kita bahwa ketika kita bukan ahli ilmi, ya cukup dengan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Orang-orang yang ilmunya sudah meresap dalam jiwanya cukup mengatakan saya percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Pokoknya kalau dari Allah ya udah percaya. Isra Mi'raj wis ngantel lain. Enggak usah didebat-debat lagi. Tapi kalau kita sebagai ahli ilmu, ya perlu ada bukti-bukti otentik, ya, fakta-fakta yang harus kita hadirkan untuk membungkam atau membuat hujah-hujah orang-orang yang hendak menistakan agama menjadi tidak bisa berhujah. Dan Nabi salah satu keistimewanya seperti itu. Sahabat Ali juga sama, ahli. Jadi logikanya bagus, apalagi agamanya. Bukan hanya agama, logikanya pun bagus. Sahabat Ali itu logikanya bagus, ya. Wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar aman, enggak ribut, di zaman Khalifah Umar enggak ribut, di zaman Khalifah Utsman juga enggak ribut, di zaman sampean kok ribut terus, ya? Banyak demo, banyak apa. Itu kan mematikan sahabat Ali tuh. Sahabat Ali cukup pakai logika aja, enggak perlu pakai dalil. Namanya orang cerdas. Yo di zaman Khalifah Abu Bakar umatnya koyo aku. Di zaman Khalifah Umar umatnya koyo aku. Di zaman Khalifah Utsman umatnya koyo aku. Di zaman khalifahku, aku jadi khalifah, umatnya kayak awakmu, tukang protes. Iya bener, mati ndak? Orang jadi mati sendiri dengan logika saja. Itu namanya orang cerdas. Yang menghadapi orang-orang seperti itu, ya nggak perlu dalil-dalilan. Ya, orang cerdas kan pasti connect. Oh, saya kena nih. Udah diam. Kalau ngomong lagi ya berarti otaknya nggak level. Oh masih debat. Sudah logika oh masih di debat. Itu penting ya. Juga memetakan, ya. Ini karena pendahuluan saya kasih gambaran beberapa poin. Jadi pemetaan ilmu juga penting untuk menghindari kerancuan. Kayak misalnya ilmu itu kalau dalam kitab Dasuki itu ada pemetaannya, dan ini penting untuk diketahui. Kayak misalnya ilmu syara itu berarti ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu syara. Ya kayak yang kuliah kayak ini jurusan fakultas tarbiyah, ini fakultas opo dan seterusnya kan. Tentu tiap fakultas kan ada spesifikasinya kan. Ya, jangan tanya ilmu tajwid kepada fakultas pertanian, mereka enggak membahas itu. Kalau ilmu tajwid tanyakan kepada itu fakultas tarbiyah harus ilmu tajwid yo. Wassalamualaikum. Ya. Ilmu syara, kemudian ilmu akal, kemudian ilmu adat. Kalau ilmu syara itu apa? Khitabnya Allah yang berkaitan dengan bi'af'alil mukallafin, dengan perbuatannya orang mukallaf, instruksi dari Allah. Kalau tentang sholat dan sebagainya itu syara. Biasanya kaitannya apa? Dengan dosa. Kalau itu berbentuk instruksi, perintah. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Kalau ilmu misalnya ilmu logika, ada kaitan dengan dosa enggak? Ada enggak, Gus? Misalnya begini, ada orang bertanya, Pak, 1 tambah 1 itu kan 2. Kalau saya jawab 3, dosa enggak? Sebenarnya kalau orang cerdas itu, Anda waras enggak? Yang sedang Anda tanyakan itu adalah ilmu logika.
Ya faktanya aja berapa. Jadi jawaban yang benar ya Anda waras Anda. 2 tambah 2 jadi 5, 1 tambah 1 jadi 3. Enggak ada hubungannya dengan dosa. Tapi kalau misalnya tidak sholat, itu kaitannya dengan dosa. Itu penting itu. Sebagai ya kalau kita kan pelayan umat ya, menghadapi masyarakat dengan keanekaragaman pikiran, kadang-kadang orang kan nanya aneh-aneh. Ya kalau orang cerdas itu biasanya pakai logika aja udah selesai. Pertanyaannya ngeyel, ya pakainya logika aja. Ta'anut ya. Namanya ta'anut, pertanyaan yang mempersulit kita. Barangkali ketemu. Yaitu insya Allah akan dibahas di kitab. Di kitab itu insya Allah bisa jadi patokan. Asal kita pegang aja kitabnya. Kalau kita pegang kitabnya insya Allah semua persoalan menjadi selesai, clear. Ini kitabnya loh. Kamu mengatakan seperti itu seperti apa? Oke, untuk apa? Pertemuan. Ngomong pengajian ya bingung ya. Pertemuan. Pertemuan dalam rangka murojaah ya. Murojaah pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada barokah manfaat, menjadi wasilah kita untuk kembali mengingat-ingat tentang apa yang sudah pernah kita pelajari, dan harapan besarnya adalah kita berharap agar apa yang sudah kita ketahui Allah memberikan kekuatan untuk bisa diamalkan pastinya ya. Jadi mencari pengetahuan, kemudian setelah tahu kita amalkan. Itu harapan terakhir kita dari pencarian ilmu. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya dan Allah memberikan kekuatan istiqomah dalam mengaji. Ngaji ini sih orang patai penting jadi. Karena kajian-kajian yang ditangani oleh yang bukan ahlinya. Tapi saya yakin kalau istiqomah bukan kajian yang dibahas. Kalau istiqomah ada jaminannya sendiri. Kita ngaji tiap hari istiqomah, maka jaminannya bukan dari ngaji itu, dari istiqomahnya. Kalau istiqomah itu alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita bisa istiqomah akan dikawal oleh malaikat. Jadi kita punya khodam namanya malaikat. Jos sakti mandraguna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.